Mengantuk setelah makan itu gak selalu normal. Apalagi kalau sampai ngantuknya itu bikin kamu tertidur waktu rapat, meeting, kemudian di kelas, dan lain-lain. Dan yang lebih parahnya adalah masalah ini bisa membuat masalah kesehatan lain yang lebih fatal. Seperti penyakit jantung, diabetes, gagal ginjal, dan sebetulnya ini bisa dicegah kalau kamu tahu informasi ini dan bisa mempraktekannya mulai dari dini. Caranya gimana? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai salah satu fenomena yang mungkin dianggap banyak orang adalah fenomena yang normal, tapi nyatanya tidak selalu normal. Ya tahu, mengantuk setelah makan. Ya paling sering sih memang makan siang, tapi sebetulnya bukan cuma makan siang ya, makan pagi, makan malam, makan di tengah sore juga bisa menyebabkan ngantuk kalau kamu salah cara makannya. Nah, jadi kali ini saya ingin bahas mengenai gimana sih caranya kita mencegah mengantuk setelah makan yang abnormal, terutama adalah jika kamu waspada dengan masalah jantung. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, pertama, saya tadi katakan ngantuk ada yang normal, ada yang abnormal. Nah, simpelnya seperti itu ya. Ngantuk yang normal itu seperti apa sih? Ngantuk yang normal itu sebetulnya terjadi karena ada dua proses yang terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah proses rest and digest, di mana itu adalah kita punya aktivitas syaraf parasimpatis yang itu memang ada di paling dominan di kita punya pencernaan yang menyebabkan kita itu merasa rileks ketika kita makan. Tolong bedakan rileks dan mengantuk itu berbeda. Yang kedua adalah dampak insulin yang mempengaruhi kita punya triptofan. Jadi insulin itu dihasilkan oleh kita punya kelenjar pankreas. Nah, triptofan adalah suatu asam amino yang kita dapatkan sangat mudah dari kita punya makanan. Jadi ketika kita makan, insulin ini akan membantu untuk triptofan masuk ke dalam otak kita yang menyebabkan aktivasi suatu neurotransmitter di dalam kita punya otak adalah serotonin dan melatonin. Ya, yang keduanya ini memberikan kita rasa rileks sekali lagi ya, dan sedikit mengantuk tapi nggak sampai membuat kita tertidur. Bedanya seperti itu. Bedanya apa dengan kondisi yang abnormal yang tadi saya katakan membuat orang itu sampai tertidur di rapat, di meeting, ya di kelas gitu dan lain-lain. Nah, ini terjadinya adalah suatu fenomena adalah hipoglikemia reaktif. Apa sih dok hipoglikemia reaktif itu? Hipoglikemia reaktif itu adalah kondisi abnormal yang bukan disebabkan oleh tingginya gula darah, bukan ya. Jadi bukan karena tingginya gula darah, betul ketika kita makan gula darah akan meningkat, itu normal ya. Tapi hipoglikemi itu ketika gula darah naik tinggi, kemudian dia jatuhnya juga akan drastis. Ya, itu. Nah, akibatnya apa? Akibat dari mana? Akibat dari respon insulin yang berlebihan. Jadi awalnya kita konsumsi makanan ya, terutama adalah makanan-makanan yang punya karbohidrat yang tinggi, itu paling sering ya. Kemudian respon insulin yang berlebihan yang tadi saya katakan hiperinsulinemia, kemudian gula darah turun drastis ya. Ini yang kita sebut adalah hipoglikemi reaktif ya. Nah, jadi ini adalah suatu mekanisme yang abnormal karena ketika kita hipoglikemi kita akan merasakan ngantuk, lemes dan lain-lain. Nah, jadi ada bedanya ya antara kita kantuk normal dan kantuk yang abnormal, itu sangat berbeda ya. Jadi di sini saya akan berikan tabel perbedaannya yang sobat sehat bisa simak ya. Pertama perbedaannya di mana? Adalah sifatnya sementara. Kalau kita tuh ngantuk yang normal ya, sementara atau transient sebutannya, di mana itu munculnya biasanya perlahan antara 30 menit hingga 1 jam setelah makan. Tapi setelah 1 jam seger badannya ya, karena memang namanya orang makan itu kan kita nambah energi, tujuannya kan itu nambah energi melalui nutrisi yang benar. Jadi ketika kita makan memang awal-awalnya agak rileks, agak sedikit mengantuk, menguap, it's okay ya, tapi nggak membuat kita sampai tertidur itu. Jadi 1 jam setelah makan kita fresh. Yang kedua, memberikan rasa kenyang dan relaksasi, bukan memberikan kita rasa craving, ingin makan lagi. Nah, jadi ini yang membedakan adalah rasa puas, satisfied setelah makan.
makan. Jadi bukan cuma kenyang, tapi yang saya sering berikan satu konteks namanya adalah puas. Dan yang ketiga adalah intensitasnya. Kalaupun ada ngantuk itu ringan sampai sedang. Jadi menguap, matanya sedikit terasa berat, tapi nggak sampai kita tertidur. Jadi aktivitasnya masih bisa dilanjutkan. Bedanya dengan kantuk yang abnormal yang tadi karena hipoglikemi reaktif, itu durasinya berlangsung lebih lama. Nah, jadi rasa kantuknya itu sampai lama itu ya. Jadi biasanya dan bahkan puncaknya itu 1 sampai 3 jam setelah makan itu rasa kantuknya di waktu itu 1 sampai 3 tergantung jadi jenis makanannya seberapa banyak makannya. Dan kemudian juga disertai gejala-gejala yang lain. Contohnya seperti pusing, pening, itu. Kemudian merasa lemas, sulit berkonsentrasi, yang kita bilang namanya istilahnya adalah brain fog. Kemudian iritabilitas atau mood swing, moodnya jadi kurang nyaman, ingin makan lagi, craving. Terutama adalah makanan-makanan yang sifatnya manis-manis, gurih-gurih, tergantung preferensinya setiap orang. Dan yang ketiga adalah sulit dihilangkan. Artinya apa? Terasa lebih berat. Ya, ngantuknya ini intensitasnya berat dan menuntut kita supaya bisa benar-benar tidur, supaya kita bisa mengembalikan energi. Nah, harus tidur. Nah, masalahnya dimulai dari mana sih? Ya, tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Memang masalahnya dimulai dari kita konsumsi makanan yang berlebihan. Ya, jadi contohnya seperti orang yang all you can eat, itu biasanya sering tuh mengalami yang namanya adalah food coma. Terutama adalah makanan-makanan yang punya karbohidrat yang tinggi, di mana ini adalah dominasi makanan orang Indonesia pada umumnya. Ya, bukan sobat sehat tentunya, ya, tapi orang-orang Indonesia yang lain yang belum mendapatkan informasi ini, yang nggak ngikutin channel ini, ya, makanya di-share ya, supaya kita bisa lebih paham. Oh, ternyata komposisi makanan itu pengaruhnya besar. Ya, kalau kita komposisi makanan itu karbohidratnya tinggi atau makanan olahan, ya, makanan ultra proses yang komposisinya seringkali tidak baik, ini yang menyebabkan orang lonjakan gula darah yang tinggi. Yang kemudian menyebabkan insulin kita dikeluarkan oleh pankreas dalam jumlah yang besar dengan istilah adalah hiperinsulinemia, ya. Kemudian setelah hiperinsulinemia, ya, yang tadi saya sebutkan adalah terjadi yang namanya hipoglikemi reaktif. Gula darah turun drastis di bawah normal, kemudian menyebabkan berbagai gejala, salah satunya adalah mengantuk. Nah, kalau pattern ini terus kali diulang-ulang, ini yang menyebabkan suatu fenomena yang mungkin sobat sehat juga sudah sering dengar, sudah sering saya sampaikan, namanya adalah resistensi insulin. Nah, inilah yang menyebabkan akar masalah dari berbagai macam penyakit metabolik. Salah satunya adalah serangan jantung yang ingin saya bahas di sini, ya. Kemudian juga diabetes, di mana diabetes ini yang adalah satu master of disease, ya, menyebabkan dari diabetes juga bisa menyebabkan masalah serangan jantung, juga kemudian gagal ginjal kronis dan juga komplikasi yang lainnya. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Kok bisa sih, Dok? Ya, kok bisa terjadi? Hubungannya apa? Kalau kita bicara resistensi insulin, kok menyebabkan masalah penyakit jantung? Nah, jadi kita perlu tahu bahwa awalnya memang kalau orang selama ini, salah satu pertanyaan ya yang sering ditanyakan sama saya adalah mengenai kolesterol. Ya, kolesterol itu seolah-olah menjadi biang keroknya penyakit jantung. Padahal masalah utamanya bukan itu, tapi adalah profil kolesterol. Ya, jadi kolesterol dan profil kolesterol itu dua hal yang berbeda ya. Profil kolesterol yang buruk itu artinya seperti apa sih? Kita yang disebut adalah dislipidemia atherogenik, di mana yang pertama ditandai dengan trigliserid yang tinggi. Trigliserid yang tinggi, kemudian LDL atau yang sering disebut sebagai kolesterol jahat, padahal sebetulnya bukan itu ya, tapi saya gunakan ini supaya sobat sehat lebih familiar dengan istilah itu. Dan juga penurunan kolesterol baik ya, yang juga tidak sepenuhnya seperti itu, yang disebut dengan HDL. Ini adalah yang kita katakan sebagai profil kolesterol yang buruk. Jadi rasionya. Kemudian yang kedua, ya, terjadi kerusakan dinding pembuluh darah yang kita sebut adalah disfungsi endotel. Ya, ini yang menyebabkan penurunan NO atau nitric oxide dan pembuluh darah menjadi kaku. Itu yang terjadi ya. Kemudian terjadi peradangan menahun ketika terjadi kerusakan terus-menerus ya, kerusakan yang kecil tapi ini peradangannya terjadi menahun, peradangan yang inflamasi kronis tingkat rendah. Ini yang jadi kerusakannya pelan-pelan ya, perlahan-lahan secara bertahap tapi progresif. Kemudian menyebabkan peningkatan tekanan darah karena yang namanya resistensi insulin itu menyebabkan tubuh kita kesulitan untuk mengatur salah satu elektrolit yang sering kali kita juga salah-salahkan, namanya adalah
natrium. Nah, gitu ya. Jadi ketika orang hipertensi kan seringkali diminta untuk menurunkan natrium, kurangin asupan natriumnya, jangan makan yang asin-asin. Padahal sebetulnya itu terjadi kegagalan di dalam tubuh kita untuk meregulasi natrium. Karena apa? Karena ada resistensi insulin gitu ya. Jadi ya harusnya yang diperbaiki, yang diadres apa? Adalah resistensi insulinnya supaya tubuh kita bisa mengatur yang namanya natrium tadi. Dan kita punya pembuluh darah itu tidak kaku, tidak stiff. Karena kalau itu yang menyebabkan tekanan darah juga makin meningkat. Dan yang terakhir tentu terjadi peningkatan risiko pembekuan darah ya, atau yang kita sebut adalah status protrombotik ya, yang ditandai salah satunya adalah dengan kita hiperagregasi trombosit ya. Jadi trombositnya itu mudah untuk mengikat ya, mudah untuk membentuk bekuan darah. Jadi ketika plaknya pecah kemudian bekuan darah terbentuk, nah inilah yang menyebabkan orang mengalami serangan jantung ya. Jadi kelima faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi itu adalah suatu rangkaian yang menyebabkan kenapa orang yang mengalami resistensi insulin tadi yang disebabkan karena pola makan yang kurang baik ya, kemudian ditandai dengan mengantuk, itu bisa sangat berkaitan dengan masalah serangan jantung. Nah, jadi gimana dok tips supaya kita itu bisa makan kenyang ya, tapi juga tanpa mengantuk ya, terutama adalah mengantuk yang tidak normal tadi itu, supaya kita tidak terkena penyakit jantung, serangan jantung dan masalah-masalah pembuluh darah yang lainnya. Yang pertama saran saya adalah apa? Perbaiki komposisi makannya. Ya, saya udah pernah share di sini ya piring sehat saya yang saya buat untuk sobat sehat ya, komposisinya seperti apa sih? Ya, mungkin saya ulang sedikit aja. Ya, komposisinya adalah setengah adalah sayuran. Ya, sayuran apapun ya usahakan prosesnya juga yang benar, jangan yang sampai overcook seperti itu, nanti nutrisinya juga banyak yang hilang. Jangan yang kita digoreng, kol goreng gitu, jangan ya. Sayurannya sayuran yang benar. Kemudian 1/4 protein yang tentu dalam arti proses pengolahannya juga dengan baik. Kemudian juga 1/4 karbohidrat. Ya, karbohidratnya usahakan karbohidrat yang baik juga, jangan karbohidrat yang ultra proses. Kemudian yang kedua, ya tadi sudah sempat saya mention adalah perhatikan proses pengolahannya apapun ya. Jadi mau karbohidratnya, sayurnya, kemudian proteinnya, itu kita pilih proses pengolahan yang baik ya. Yang kita boleh nggak selalu dikukus kok ya, bisa kita tumis ya, selama kita juga minyaknya menggunakan minyak yang baik. Udah pernah saya bahas juga minyak yang baik itu seperti apa. Kita panggang boleh ya, kita buat sup, kita buat pepes dan lain-lain ya, menggunakan minyak yang baik dan tidak dengan proses deep frying. Yang ketiga adalah makan secara perlahan. Nah, kebanyakan orang Indonesia ya makan cepat-cepat. Wah, ini waktu istirahat cuma minim dok. Ya saya cuma punya waktu 10 menit. Makan cepat-cepat, kunyah cepat-cepat gitu ya. Nah, masalahnya apa? Kalau kita makan yang cepat-cepat seperti ini, tubuh kita sulit untuk mengenali rasa kenyang. Kita cenderungnya makan berlebihan, kemudian lambung kita juga bekerjanya juga berat. Banyak orang kemudian punya masalah pencernaan, dispepsia, GERD dan lain-lain. Nah, ini nanti another problem lagi. Yang keempat adalah mindful eating. Buat sobat sehat yang mungkin sering dengar mindful eating, tapi apa sih mindful eating itu? Simpelnya gini loh, mindful eating itu kalau kita makan jangan disambi dengan yang lain. Karena apa? Sekali lagi kalau kita tidak mindful, ya makanya kita cenderungnya akan makan berlebihan, nggak berasa nih satu bungkus sudah habis. Itu ya. Nah, atau kita sulit untuk merasa kenyang kalau kita sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, nggak mindful makanya. Dan yang terakhir adalah kita yang namanya makan ya sampai kenyang tapi tidak kekenyangan. Ya, jadi tolong bedakan ya. Saya pernah bahas di salah satu video saya yang kemarin adalah makan sampai kenyang itu kurang lebih sekitar 80% ya dari kita ukuran lambung kita. Meskipun ini ya ukuran lambung tiap orang beda-beda. Jadi jangan sampai kita berasa begah. Jangan sampai kita berasa sampai kita mau muntah itu ya, itu namanya kekenyangan. Tapi makan kenyang itu penting. Kenapa? Kalau kita makan tapi kita makan cuma sedikit, kita nggak kenyang, ya sebentar kita akan merasa makan lagi. Gitu, kita merasa lapar, kita makan lagi, dan ini yang menyebabkan orang makan terus-menerus terjadi resistensi insulin. Jadi semoga ini bisa dipahami oleh sobat sehat, nggak bingung lagi gimana sih caranya kita supaya kita makan itu tetap memenuhi kebutuhan nutrisi, kita kenyang tapi nggak menyebabkan mengantuk yang abnormal, apalagi sampai punya masalah jantung ya. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.